Kali ini aku bikin bullet journalnya itu di loose leaf, biar bisa ditaruh di binder. Dan aku mau pakai loose leaf yang titik-titik atau yang dotted, yang ukurannya B5. Loose leaf ini tuh aku dapat dari Puffstar Create. Untuk loose leaf-nya aku juga nggak tahu ini ketebalannya berapa karena nggak ada tulisannya. Tapi yang pastinya ini tuh kualitasnya oke banget karena aku juga udah coba nge-swatch buat ngetes kualitas dari loose leaf ini. Nah, jadi tadi tuh aku juga udah nge-swatch pakai beberapa brush pen dan ini dia hasilnya. Yang pertama tuh aku nge-swatch pakai brush pennya Snowman. Padahal kan Snowman itu lumayan watery ya, tapi di sini aku udah nge-swatch sampai layer yang ke-10 dan ini dia hasilnya. Dan ada juga hasil swatch dari merek brush pen yang lainnya, kalian bisa lihat sendiri. Loose leaf ini bagian pinggirnya bukan yang tumpul gitu, tapi dia itu lancip. Dan di dekat hole atau di dekat lubangnya itu ada garis yang warnanya abu-abu. Dan garis abu-abunya ini bisa buat ngebatasin pas kita lagi nulis biar lebih rapi. Tekstur dari loose leaf ini menurut aku halus, dan menurut aku loose leaf ini juga cocok banget buat kalian yang bikin header gradasi gitu. Oke, langsung aja di sini aku mau bikin header di bujonya pakai dua warna. Dari Tombow yang nomor 090 dan aku campur sama brush pennya Snowman yang warnanya brilliant yellow. Jadi aku mau bikin header dengan cara nempelin ujung dari brush pennya Snowman ke brush pennya Tombow buat ngehasilin dua warna gitu. Kalau udah, aku lanjutin bikin headernya di bagian bawahnya, tapi cuman pakai brush pen yang ini aja. Dan aku gradasiin bagian atasnya tetap pakai brush pen yang sama. Lanjut, aku mau nge-outline header yang bagian atasnya pakai pulpen dari Puffstar Create juga. Jadi di sini aku punya 3 model pulpen dari Puffstar Create dan tiga-tiganya tuh punya desain yang estetik banget. Desainnya tuh hampir mirip sama pulpennya Muji. Pokoknya ini estetik banget deh. Nah, dari ketiga model yang aku punya, model yang pertama itu kayak gini. Dia itu kemasannya yang modelan doff transparan gitu, dan dia punya ukuran tip 0,5 mm yang bentuknya tuh lancip. Dan di sini dia juga bisa diisi ulang, jadi enak banget kalau kalian punya pulpen ini. Kan desain kemasannya tuh estetik banget. Jadi kalau tintanya habis, kalian tinggal isi ulang tanpa harus ganti pulpen baru. Yang kedua masih sama, ukurannya 0,5 mm juga, tapi yang ngebedain itu bentukan tipnya. Kalau dia bentukan tipnya tuh yang lebih lebar gitu. Dan pulpen ini juga bisa direfill, tapi cara nge-refillnya itu dari bagian belakang, kayak gini. Nah, buat pulpen yang ketiga ini dia paling beda dari dua yang tadi. Buat desain kemasannya dia tipe yang transparan dan glossy gitu. Terus dia juga ukuran pulpennya lebih besar daripada yang sebelumnya, tapi buat tipnya dia justru malah lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi ukuran tipnya dia itu 0,3 mm. Oke, jadi sekarang aku mau nge-outline headernya pakai pulpen yang ini, yang tipnya lebih lebar. Pulpen ini enak banget buat dipakainya, karena pas dipakai itu dia rasanya kayak empuk gitu loh, dan dia juga pigmented. Terus dia juga lancar dan gak macet sama sekali. Nah, sekarang aku mau bikin shadow di header yang bawahnya, masih pakai pulpen yang sama juga. Habis itu aku tambahin shadow juga di header yang atas pakai highlighter ya Faber-Castell yang warnanya pink. Terus kalau udah, aku mau misahin shadow pink ini dari outline-nya pakai Sakura Jelly Roll. Habis itu aku juga kasih bubble di header yang bagian bawah pakai Sakura Jelly Roll juga.
Dan sekarang aku mau tambahin shadow lagi di header yang bawah pakai pulpen metalik dari Puffster Create. Pulpen ini benar-benar pigmented banget. Dia tuh beda gitu loh dari pulpen metalik biasanya. Dan tintanya ini juga keluar lancar banget, nggak yang tanggung-tanggung gitu. Bener-bener sebagus itu deh pokoknya. Dan setahu aku ini harganya juga murah banget, cuma 6.500. Kalian bisa cek sendiri di Shopee-nya Puffster Create, linknya udah aku taruh di description box. Kalau udah, aku langsung aja mau ngehias di sekitar headernya, karena menurut aku ini tuh masih kelihatan kosong gitu. Jadi di sini aku bikin beberapa bunga di bagian yang kosong di kanan kiri headernya pakai Unipropus yang warnanya smoky pink. Kalau udah, aku pakai pulpen yang ini buat tambahin garis putus-putus gitu. Terus aku tambahin juga daun-daun kecil di sekitar bunga dan garis putus-putusnya itu pakai spidol kuning yang mereknya Snowman. Oke, ini udah jadi untuk yang bagian headernya. Nah, buat ngisi bujonya, aku di sini mau ngerobek kertas sampul buat aku tempel di bagian pojok kanan bawah loose leaf-nya. Karena aku baru pertama kali bikin bullet journal, jadi aku nggak punya banyak bahan-bahan buat ngehias bujo kayak orang-orang yang emang sering bikin bujo gitu deh. Makanya di sini aku manfaatin kertas sampul yang ada di rumah buat ngegantiin kertas coklat yang biasanya dipakai sama orang-orang yang sering bikin bujo. Kalau udah, aku mau tambahin juga memo pad dari Puffster Create juga. Tapi di sini aku mau gunting bagian gambarnya doang biar bentuknya nggak terlalu kotak. Kalau udah, aku langsung lem dan tempel di sebelah pojok kiri bawah kayak gini. Abis itu aku tulis potongan lirik di bagian yang kosong ini pakai pulpen dari Puffster Create. Lanjut di bagian atasnya aku mau nambahin hiasan lagi. Karena bahan-bahan aku terbatas, jadi di sini aku pakai sticky notes Gudetama ini dan ini juga dari Puffster Create loh. Nah, biar lebih nempel lagi, jadi aku lem aja bagian belakangnya dan ditempel deh. Di atas sticky notes-nya, aku nulis judul lagu yang aku jadiin materi bujo aku kali ini. Oke, selanjutnya aku menempel beberapa foto yang udah aku print. Yang pertama, aku mau nempelin 2 foto di atas kertas coklat hasil robekan aku tadi, kayak gini. Terus aku juga mau nambahin hiasan pakai ini. Dan ini tuh produk yang paling aku suka. Jadi ini tuh semacam washi tape set gitu, tapi ini unik banget sih. Jadi dia washi tape-nya dibikin dengan tampilan kayak post-it begini. Dan aku bener-bener suka banget sama semua motif washi tape-nya, karena ini bener-bener lucu parah. Dan di setiap motifnya itu juga terdiri dari beberapa lembar. Nah, buat cara pakainya tuh kayak gini. Jadi kalian tinggal cabut aja washi tape mana yang mau kalian pakai. Terus kalau udah kalian tinggal kletek aja dan tinggal ditempel deh. Jadi bisa dibilang dia tuh washi tape tapi bisa dikletek kayak stiker. Unik banget deh pokoknya. Dan dia juga praktis banget karena kalian gak perlu lagi gunting-gunting dan ukuran washi tape-nya itu udah pas banget. Jadi produk ini tuh bener-bener useful sih menurut aku. Selesai ngehias bagian bawah, aku pindah lagi ke bagian atas. Dan aku mau nempel foto yang ini di sini. Kalau udah, aku mau bikin kotakan di luar foto ini. Jadi aku bikin kayak semacam tampilan musik gitu.
Karena di tengah-tengah sini masih kosong, jadi di sini aku tambahin hiasan lagi. Aku gambar beberapa tangkai bunga yang diikat jadi satu. Dan untuk bunganya aku mau pakai dua warna, yaitu warna pink sama warna kuning keoren-orenan. Selesai bikin bunga, baru aku tambahin beberapa tangkainya pakai pulpen yang ukurannya 0,35 mm dari Puffster Create. Kira-kira segitu aja hiasannya, jadi aku langsung menulis materinya di bagian yang masih kosong ini. Pertama, aku mau bikin tanggalnya pakai tombol Fudenosuke yang heart tip. Kalau udah, aku langsung tulis isinya di bawahnya pakai pulpen ini. Ini udah hampir jadi sebenarnya, tapi aku lihat masih ada beberapa bagian yang kosong, jadi aku mau tambahin lagi pakai washi tape dan stiker. Stikernya lagi-lagi dari Puffster Create. Stikernya itu kayak gini, gemes banget kan? Di stikernya tuh ada bagian yang metaliknya kayak gini, bikin stikernya kelihatan jadi lebih mewah lagi. Kalau udah, di sebelah sininya aku mau bikin hiasan daun pakai pulpen yang ini. Dan jadi deh K-pop jurnal pertama aku. Hasilnya kayak gini. Karena ini bullet journal pertama aku, jadi mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oh iya, buat kalian yang bingung mau bikin bullet journal tapi nggak ada bahan-bahannya, kalian bisa banget nih beli journal set di Puffster Create. Jadi barang-barang yang aku tadi pakai itu journal set yang belinya di Puffster Create. Jadi nanti kalian bisa beli journal set di Puffster Create dengan harga 100.000. Nah, di dalam journal setnya itu kalian bisa dapetin barang-barang yang dikirim secara random dari Puffster Create. Dan di dalam journal setnya itu kalian pasti dapetin loose leaf yang ukurannya B5, 4 buah pulpen yang mirip pulpen Muji, random stiker dan post-it, dan masih ada barang random lainnya dengan range harga 50.000 sampai 80.000. Oh iya, buat barangnya nggak juga selalu sama kayak yang aku dapet ya, karena dia kan random gitu. Tapi tetap senilai 100.000 kok, bahkan bisa lebih dari 100.000 juga loh. Dengan harga 100.000, kalian bisa lebih menghemat daripada kalau kalian bisa tuan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa follow Puffster Create di Instagramnya di @puffster.create dan juga di Shopee-nya. Atau kalau kalian males nyarinya, link Instagram sama Shopee-nya udah aku taruh di description box, kalian tinggal klik aja. Oke, jadi segitu dulu aja videonya gimana aku ngebuat bullet journal pertama kali aku. See you next time, bye!